Ketika kita bawa kayu untuk membunuhnya, untuk menyerangnya, kita berusaha untuk lihat teman, kita langsung refleks karena dia menyerang yang melihat. Kita akan membunuhnya seluruh ini, lihat. Contohnya begini. Kita akan bunuh ini kayu, kita akan bunuh dia akan menyerang, lihat. Oh, lihat teman-teman. Lihat teman-teman, lihat teman-teman, lihat tidak ada pergerakan. Lihat teman-teman, tidak ada pergerakan. Lihat. Dia tidak akan menyerang kita, dia tidak akan berusaha untuk membunuh kita. Oke, sahabat komunitas web Ciseng dimanapun kalian berada. Oke, ketemu lagi bersama channel kita dari komunitas reptil Ciseng. Oke, sahabat komunitas web Ciseng, di video kali ini Emon bersama teman-teman Ciseng, Emon mau coba untuk membuat satu simulasi nih. Suatu simulasi ketika kita kemasukan ular di dalam rumah tuh. Iya, hal apa yang harus kita lakukan? Hal apa yang harus kita lakukan secara instan di keadaan terdesak ketika kita menemui ular yang sangat berbahaya, bahkan ular yang sangat menakutkan. Nah ini teman-teman, seperti contohnya ular ini teman-teman. Ini ular yang berbisa tinggi, dan ini ular yang sangat berbisa tinggi, yang sangat bisa membunuh manusia dengan cara menggigitkan taring si ularnya itu. Melalui bisa ularnya itu sangat mematikan untuk manusia. Nah ketika itu apa yang harus kita lakukan? Emang harus membuat simulasi untuk ke teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ini kemarin ular kita dapatkan di suatu tempat wilayah. Dan ini ular yang akan kita rilis lagi nanti ke alam. Lihat ularnya ini teman-teman. Nah, Emang akan membuat suatu simulasi. Sini nih, ini agak pelan-pelan jalannya karena apa? Ular seperti ini teritorial. Ini ular yang berbisa tinggi, bahkan teritorial. Ular yang tidak mau terusik, bahkan tidak mau terganggu untuk wilayah kekuasaannya. Seperti ular ini. Nah, ular ini cenderung lebih agresif ketika melihat pergerakan untuk si lawannya atau untuk si predatornya, teman-teman. Nah, ini ular yang berbisa tinggi, ular king cobra ini, ketika berhadapan dengan manusia, dia akan berusaha untuk menjaga wilayah kekuasaannya dan menunjukkan seperti apa. Pelipis di wajahnya akan membuka, melebar seperti ini, seperti siuk, teman-teman. Dan dia akan berusaha untuk menyerang dan akan membuka si mulutnya dan membuka si taringnya untuk menggigitkan taring ular bisa itu untuk masuk ke dalam si organ tubuh manusia itu. Nah, ular seperti ini, hal apa yang harus kita lakukan ketika kita terdesak, ketika kita berhadapan di dalam lingkungan rumah seperti ini? Dia akan seperti ini teman-teman. Dia akan seperti ini dan dia akan berusaha untuk pergi kalian atau amankan saya. Jauhi saya, ini wilayah saya, ini kekuasaan saya. Jangan dekatkan saya. Seperti itu teman-teman. Nah, Emang akan membuat simulasi seperti ini. Ketika kita berusaha untuk membuat pergerakan atau berusaha untuk terancam ular seperti ini, ular ini akan berusaha untuk menyerang kita. Contohnya seperti ini teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat. Ketika kita berusaha untuk musiknya, Emang mencoba untuk menggunakan satu alat hook seperti ini. Ini yang sangat berbahaya teman-teman. Jangan pernah ditiru dengan ini karena ini simulasi yang sangat berbahaya. Lihat ini kita sama-sama belajar teman-teman. Lihat, oke kita akan contohkan. Ketika dia terusik di bagian belakang dia akan berusaha untuk menyerang di wilayah yang di mana bagian dia itu terusik seperti ini. Lihat teman-teman. Lihat. Tapi Emang tidak ada pergerakan. Dia tidak akan menyerang Emang karena apa? Tidak ada pergerakan. Tapi ketika dia terusik dan Emang sangat membuat pergerakan seperti ini, kita berusaha untuk memukul dia, tapi kita membuatkan pergerakan, dia akan menyerang seperti ini teman-teman. Lihat, tuh lihat teman seperti itu. Wow. Karena itu ada pergerakan. Ketika kita berusaha untuk memukulnya, dan itu akan membuat satu pergerakan di hadapan kita teman-teman. Seperti itu. Tapi ketika kita berusaha untuk tenang, walaupun kita tenang, ular ini akan tenang teman-teman. Ular ini tidak akan berusaha untuk menyerang kita, dan ular ini akan berusaha buat tenang. Nah itu seperti itu teman-teman simulasinya. Nah, hal yang sangat membahayakan untuk ular ini teman-teman, itu ular yang sangat berbisa tinggi. Ular ini mengandung jenis bisa yang sangat ditakutkan. Dalam kandungan itu ada 4 jenis ular bisa yang sangat ditakutkan. Contohnya yang paling sangat ditakutkan itu dengan neurotoksin itu teman-teman. Karena apa? Kandungan neurotoksin itu penuh dengan penyerangan dari saraf-saraf otak dan juga jantung teman-teman. Dan dia juga memiliki bisa hemotoksin teman-teman. Itu yang menyerang sel plasma atau sel darah merah teman-teman. Nah selain itu tentang jenis kardiotoksin dan sitotoksin pun ada di dalam kandungan seperti ular ini teman-teman. Nah Emon akan membuat suatu pergerakan lagi ketika di hadapan dia. Lihat teman-teman, ketika kita Emon tenang, ular ini tidak akan untuk berusaha untuk menyerang Emon, bahkan berusaha untuk menggigit Emon. Lihat, karena Emon tenang. Dan ular ini cenderung lebih aktif dengan warna hitam teman-teman. Sekali lagi teman-teman, ular seperti ini dia sangat aktif sekali dengan warna hitam. Warna hitam di hadapan dia. Ketika Emon memakai sepatu dengan warna hitam, ini sebenarnya sangat berbahaya karena apa? Dengan seperti sensor di pelipis matanya itu lebih cenderung aktif ke warna-warna hitam. Lihat itu teman-teman. Oke, Emon akan buktikan lagi, simulasi lagi. Lihat, Emon tenang di hadapan dia.
ketika ini jaraknya sekitar hampir setengah meter, bahkan sekitar nggak sampai setengah meter teman-teman. Iya, lihat teman-teman, lihat Emon berusaha buat tenang lagi, bahkan Emon berusaha buat berada di hadapan belakang dia teman-teman. Tapi Emon berusaha buat tenang, karena hal apa yang harus melakukan ini safety. Ingat teman-teman, jangan pernah terlalu dekat ini sangat berbahaya. Lihat, ini ular king cobra, ini berbisa tinggi. Ini ular yang mengandung bisa neurotoksin teman-teman. Bahkan ini ular yang sangat berbahaya. Lihat, Emon tenang, dia akan tenang. Lihat, lihat, Emon tenang, dia akan tenang. Perlahan-lahan Emon akan mendekati dia akan tenang. Ya seperti ini. Oke teman-teman, ini satu simulasi contoh bagaimana kita menghadapi ular seperti ini ketika kita terdesak, bahkan dia ada di hadapan kita. Jangan membuat pergerakan, jangan membuat kita terusik, bahkan jangan membuat dia terusik atau terancam dari lingkungan kita. Biarkan dia tenang, dan jangan pernah kalian untuk berusaha untuk memukulnya menggunakan alat teman-teman. Menggunakan alat bambu atau kayu untuk berusaha memukulnya. Ketika dia berusaha dipukul, dia akan berusaha untuk menyerang kita, akan menggigit kita. Ini suatu simulasi teman-teman. Lihat, ini Emon dekat sekali. Ketika dia berbalik, ketika Emon membuat pergerakan, dia bisa menggigit Emon. Lihat teman-teman, ini suatu simulasi yang sangat berbahaya. Lihat teman-teman, lihat. Ini akan memberikan contoh, tapi dia akan tenang. Dan dia cenderung lihat membuat pergerakan di hadapan dia. Oke, Tony bisa bantu pergerakan di hadapan si ular ini. Dia lebih cenderung untuk lihat teman-teman. Lihat teman-teman, lihat. Dia lebih cenderung ke arahnya Tony teman-teman. Dia lebih cenderung ke arah Tony. Bahkan dia tidak melihat Emon ada di belakang dia. Padahal Emon jarak itu dekat sekali. Lihat teman-teman. Bahkan Emon bisa mendekati di bagian wajah Emon bisa mendekati si ular king cobra ini. Dia lebih cenderung lebih aktif dengan pergerakan di hadapan dia. Lihat teman-teman. Lihat. Ini jangan pernah ditiru teman-teman. Ini sangat berbahaya. Lihat. Ini sangat berbahaya. Lihat teman-teman. Lihat. Lihat. Oke teman-teman. Lihat. Walaupun ada suara di hadapan dia, dia cenderung lebih aktif dengan pergerakan dibandingkan suara. Lihat. Suara Emon lebih dekat dibandingkan pergerakan, tapi dia lebih cenderung lebih aktif dengan pergerakan. Lihat teman-teman. Dibandingkan suara. Lihat. Suara Emon lebih dekat, bahkan pergerakan lebih jauh. Dia lebih memilih dengan pergerakan dibandingkan suara. Lihat teman-teman. Lihat. Ini suara. Lihat teman-teman. Lihat. Emon bisa aja mencium ular ini teman-teman. Lihat. Lihat. Karena ini dekat sekali dengan Emon. Lihat teman-teman. Lihat. Emon akan buktikan sama teman-teman. Ini sangat berbahaya. Jangan pernah terlalu dengan ini karena ini sangat berbahaya. Oke. Sekali lagi ini sangat berbahaya. Ini suatu simulasi. Ketika kita terdesak dalam lingkungan rumah kita ada ular seperti ini, biarkan kita tenang di hadapan kita. Berusaha untuk minta tolong, tapi jangan berusaha untuk mengusiknya dan berusaha untuk membuat pergerakan di hadapan dia atau merasa dia terancam. Seperti ini teman-teman. Lihat, dia lebih aktif dengan suara dia suara tidak mempengaruhi efek dari indera dia teman-teman. Lihat. Suara Emon lebih tajam, lihat, lebih kencang, lebih bersuara dibandingkan pergerakan, tapi dia lebih cenderung dengan pergerakan. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat. Oke, lihat teman-teman. Teman-teman bisa saksiin, bisa lihat. Emon membuat suara di hadapan dia, tapi dia lebih cenderung dengan pergerakan. Nah, itulah suatu simulasi tentang ular jenis king cobra ini teman-teman. Oke. Nah, lihat teman-teman. Selain untuk pergerakan jenis ular king cobra, nah ular ini, lihat teman-teman, lihat ular ini ketika dia terancam, bahkan kita menggunakan alat atau kayu untuk berusaha menyerang. Lihat teman-teman. Nih lihat. Kita di hadapan dia sekitar hampir berapa nih? 2 meter ya? 1 meter ya, 1,5 meter ya. Ya, di bagian kepala dengan kaki di 1,5 meter teman-teman. Kita berusaha untuk memukulnya menggunakan kayu. Dan itu malah menyerang dia untuk menyerang kita. Lihat seperti ini teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Bahkan dari bisa sampai lihat teman-teman. Karena apa yang bilang? Dia lebih terancam dengan pergerakan. Ketika dia terancam dengan pergerakan, dia akan berusaha untuk menyerang kita. Tapi ketika kita berusaha untuk tenang, dalam keadaan tenang, dan suara apapun, ketika kita minta tolong, itu tidak mempengaruhi untuk tidak mempengaruhi untuk lawan dia, untuk menyerang kita. Kita minta tolong sekeras apapun sampai warga datang, dia masih tenang. Tapi ketika kita mengambil sesuatu, kita membuat suatu pergerakan, lihat teman-teman, kita membuat suatu pergerakan. Hal yang paling penting, kita membuat suatu pergerakan atau merasa dia terancam, kita mengambil kayu untuk berusaha untuk membunuhnya atau melukainya, itu bisa akan membunuh kita teman-teman. Itu akan bisa mengakibatkan pembunuhan untuk kita sendiri teman-teman. Itu sangat berbahaya. Lihat teman-teman. Lihat seperti ini lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Kalau kita masuk, lihat teman-teman. Kenapa? Dia merasa terancam. Dia akan berusaha untuk menyerang yang ada di hadapan dia, yang untuk membuat pergerakan untuk ancaman dia. Seperti itu teman-teman. Tapi ketika kita tidak membuat pergerakan atau lihat teman-teman, kita tidak membuat suatu ancaman untuk dia, kita membuat dia tenang, ular ini akan tenang. Lihat, yang tadi Emon bilang, ular ini akan tenang. Dia tidak akan untuk membuat suatu perlawanan untuk kita. Oke, sekali lagi, ini satu simulasi ular yang sangat berbahaya. Emon membuat simulasi ular yang sangat berbahaya, ular yang berbisa tinggi. Lihat teman-teman,
Ular yang mengandung bisa neurotokin, bahkan ini bisa membunuh manusia dengan hitungan waktu 30 menit. Setengah jam Bang ya? Setengah jam bisa membunuh mangsa atau membunuh manusia dengan hitungan waktu 30 menit. Nah ini nih ada tawon juga teman-teman. Wow, teman lebih cenderung agak ngeri sama tawon teman-teman. Lihat, ini tawon bisa membuat pergerakan Emon juga, karena Emon lihat teman-teman, Emon berusaha buat tenang. Ada tawon, lihat teman-teman, lihat. Ini ada lebah juga, lihat di sekitar sini. Nah ini teman-teman, ini suatu simulasi. Oke, ketika di hadapan lingkungan rumah kita terdapat ular seperti ini, bahkan di lingkungan kita kemasukan ular seperti ini ya, contohnya ular king cobra, berusaha buat tenang, berusaha buat untuk nyaman, tidak musiknya. Jangan kita membuat suatu pembunuhan untuk ular ini dan akan mengakibatkan pembunuhan untuk diri kita sendiri. Itu teman-teman, cukup berbahaya. Oke, selain itu kita harus, ketika kita tergigit sama ular ini, ketika kita tergigit teman-teman, nih teman-teman, Emon membuat simulasi lagi. Emon membuat simulasi ketika terancam sama si ular ini. Emon akan buat simulasi lagi ketika kita terancam atau kita tergigit si ular ini. Kita harus segera lakukan imobilisasi. Imobilisasinya untuk apa? Imobilisasi untuk mencegah peredaran si bisa ular ini masuk ke organ tubuh kita teman-teman. Lihat, Emon edukasi. Emon memberanikan edukasi di bagian kepala dia, dan Tony boleh dialihkan. Lihat, Emon edukasi berusaha untuk simulasi dengan cara edukasi di hadapan suara di hadapan belakang dia langsung teman-teman, dibanding dengan pergerakan dia. Oke, Emon akan bersimulasi. Oke, ketika kita terkena gigitan ular seperti ini, hal yang harus kita lakukan adalah membuat suatu lihat seperti itu. Lihat dia lebih menyerang di hadapan dia. Lebih menyerang yang ada di hadapan dia untuk penyerangannya. Nah, ketika kita tergigit si ular ini, bahkan kita terkena gigitan ular ini, kita harus lakukan imobilisasi. Imobilisasi seperti apa? Imobilisasinya seperti orang pengikatan, seperti orang patah tulang seperti ini teman-teman. Contohnya di bagian kaki, kita lakukan imobilisasi seperti ini. Kita lakukan pengikatan seperti ini untuk apa? Untuk mencegah, bukan mengobati. Untuk mencegah apa? Mencegah peredaran darah atau sebisa ular masuk ke organ tubuh kita yang akan diserang. Contohnya pada kandungan neurotoksin, seperti dia menyerang darah dan juga menyerang saraf-saraf otak atau saraf-saraf jantung teman-teman. Nah, ketika itu sebelum dia masuk ke jantung atau saraf-saraf otak kita, untuk si bisa ular itu akan berada di bagian kaki, tidak akan naik ke bagian jantung dan juga ke bagian otak. Karena itu contohnya untuk apa? Mencegah peredaran si bisa ular masuk ke organ tubuh yang akan diserang. Seperti itu teman-teman. Selain jenis ular ini pun, jenis ular apapun seperti itu teman-teman. Tapi jenis yang ular yang paling ditakutkan karena teritorialnya, ini seperti ular king cobra ini teritorialnya. Ini sangat bahaya karena apa? Yang mau bilang, ular lain cenderung lebih tidak terlalu aktif. Ya, kalau ini lebih aktif dengan keagresifannya, bahkan ke teritorialnya teman-teman, menjaga wilayah kekuasaannya. Oke teman-teman, lihat, Emon tidak membuat pergerakan lagi di hadapan dia, berusaha untuk tenang, lihat. Tapi ketika kita bawa kayu untuk membunuhnya, untuk menyerangnya, kita berusaha buat menyerang. Lihat teman-teman, Emon langsung refleks karena dia akan pasti menyerang Emon. Lihat, kita akan membunuhnya si ular ini nih. Lihat teman-teman, contohnya begini. Kita akan bunuh ini kayu, kita akan bunuh, dia akan menyerang. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman, lihat, dia akan menyerang seperti itu teman-teman. Itulah teman-teman yang Emon bilang, itulah jenis teritorial, bahkan jenis ular king cobra. Inilah salah satu ular king cobra, ular yang berbisa tinggi, ular yang mematikan, ular yang sangat berbahaya. Ini ular sangat berbahaya sekali teman-teman. Oke, ini suatu simulasi buat teman-teman sahabat Komunitas Ciceng. Kita sama-sama belajar di video kali ini. Semoga ini video bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sahabat Komunitas Ciceng. Dan ini kebenaran Emon mendapatkan 1 ekor ada king cobra besar. Kemarin kita dapatkan. Ini ular ini akan kita rilis lagi. Setelah kita akan rilis lagi seperti ular ini. Oke, sahabat Komunitas Ciceng, sekali lagi ini hanya simulasi teman-teman. Simulasi untuk teman-teman sahabat Komunitas Ciceng tahu. Lihat teman-teman, dia bisa menggigit Emon. Lihat. Dia bisa menggigit Emon. Ketika Emon lihat teman-teman, lihat. Tapi Emon tenang, dia tidak akan menggigit karena tidak perlawanan. Lihat. Karena tidak perlawanan dan tidak ada perancaman untuk dia, dan dia tidak merasa terancam. Tapi ketika Emon membuat ancaman, dia akan berusaha untuk menyerang. Tuh, lihat teman-teman. Lihat. Teman-teman bisa lihat, dia lebih cenderung kabur, pergi, bahkan menyumpet. Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Oke, siap. Oke, sahabat komunitas seperti ini teman-teman. Oke, Emon membuat suatu simulasi bagaimana ular jenis king cobra atau suatu ular teritorial yang masuk ke dalam lingkungan rumah warga, bahkan bersembunyi di hadapan seperti ini. Oke, di musim hujan kita harus waspadai tempat-tempat seperti ini. Pastikan barang-barang di rumah Anda, bahkan di gudang-gudang rumah Anda aman dari lingkungan ular. Kenapa? Di musim hujan
ular akan berusaha untuk mencari tempat untuk berteduh. Bukan untuk berteduh untuk membunuh manusia, bukan. Tapi melainkan untuk menghangatkan suatu tubuhnya dari udara dingin, bahkan udara yang cenderung lagi perubahan cuaca, teman-teman. Jadi ular seperti ini ketika dia berusaha masuk ke dalam lingkungan rumah, ke dalam lingkungan ada di semak-semak, bahkan di gudang-gudang yang merasa seperti ini adalah ular yang berusaha untuk menghangatkan suatu tubuhnya dari hawa dingin. Kenapa? Sejenis ular itu masuk reptil itu yang sejenis reptil itu salah satu hewan yang berdarah dingin. Jadi teman-teman sahabat komunitas saya harus tahu kenapa ular bisa masuk dalam lingkungan rumah atau sejenis reptil lainnya. Seperti itu, teman-teman. Ketika kita terdesak, sekali lagi jangan pernah membuat ancaman untuk ular, bahkan berusaha untuk membunuhnya. Ketika kita terdesak, tapi ketika kita sangat terdesak, kita berusaha tidak bisa berteriak kepada masyarakat, meminta tolong kepada masyarakat, silahkan kalian bisa membunuhnya. Tapi ingat, pesan Emon untuk jenis king cobra ini kalian harus hati-hati untuk memukulnya. Kenapa? Harus butuh proses atau jarak yang begitu jauh untuk memukul si ular ini. Ketika ingin membunuh ular seperti ini, kita minimal maksimal itu dari 3 meter. 3 meter 4 meter ke atas, teman-teman. Karena yang kita takutkan dalam jangka jarak 2 meter itu bisa berbalik dan bisa menyerang si manusianya. Itulah, teman-teman. Oke, sahabat komunitas Ceng. Oke, ini suatu simulasi ya. Suatu simulasi buat teman-teman sahabat komunitas Ceng. Ini jangan pernah ditiru adegan kita karena ini sangat berbahaya. Ini suatu simulasi. Ini untuk contoh bagaimana kita terdesak, bagaimana kita terdesak di dalam lingkungan rumah kita ini. Oke, Neng, gimana, Neng? Apa yang Neng dapetin dari pelajaran hari ini? TikTok gitu. Puasa. Iya, oh iya, Buat lagi nonton. Oke, puasa ya. Oke, sahabat komunitas sayang oke, ini satu simulasi buat kita. Ini pelajaran sama-sama kita bisa sama-sama belajar lagi. Oke, saksiin video kita, jangan sampai ketinggalan. Kita akan explore lagi tentang jenis-jenis ular ataupun jenis-jenis hewan reptil di lingkungan kita dimanapun kalian berada. Oke, sahabat komunitas sayang, yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.